Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erjoko Musrido, dosen program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kecerdasan buatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian prodi dengan bobot 3 SKS untuk semester 7. Mata kuliah ini akan memberikan tentang kecerdasan buatan yang berfokus pada beberapa aplikasi dari kecerdasan buatan dan beberapa teknik penyelesaian masalah dalam kecerdasan buatan yang dikenal dengan soft computing. Selain itu, mempelajari beberapa teori dan aplikasi dari sistem cerdas. Adapun capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai konsep teoritis di bidang informatika, khususnya di bidang teori komputasi, jaringan komputer, teknologi web, dan basis data. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, mempunyai pengetahuan dalam mengembangkan algoritma atau metode yang diimplementasikan dalam perangkat lunak. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kelima, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keenam, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Yang ketujuh, mempunyai kemampuan dalam mendefinisikan kebutuhan pengguna atau pasar terhadap kinerja, menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan algoritma atau metode berbasis komputer. Yang kedelapan, mampu secara kreatif dan inovatif memformulasikan pemecahan masalah dengan memanfaatkan teknik komputasi dan teknologi informasi berbasis konsep-konsep yang relevan dan dengan memanfaatkan tool pemodelan yang tepat. Yang kesembilan, mampu membangun program komputer untuk mengimplementasikan pemecahan masalah dan dengan memanfaatkan framework atau teknologi informasi yang terkini atau up to date. Adapun beberapa capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengerti dan memahami konsep dasar kecerdasan buatan, yakni perbedaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami, robotika, masalah dan ruang keadaan, teknik pencarian, representasi pengetahuan, sistem pakar, ketidakpastian, logika fuzzy, jaringan syaraf tiruan, dan algoritma genetika. Yang kedua, mahasiswa termotivasi dan mampu mengikuti perkembangan terkini teknologi kecerdasan buatan. Yang ketiga, yang terakhir, mahasiswa mengerti bidang-bidang penelitian yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Adapun materi dari mata kuliah ini adalah yang pertama, pendahuluan kecerdasan buatan. Yang kedua, robotika. Yang ketiga, masalah dan ruang keadaan. Yang keempat, teknik pelacakan dan pencarian. Yang kelima, representasi pengetahuan. Yang keenam, ketidakpastian. Yang ketujuh, sistem pakar. Yang kedelapan, pengantar logika fuzzy. Yang kesembilan, pengantar jaringan saraf tiruan, pengantar algoritma genetika. Adapun perangkat yang digunakan sebagai media pembelajaran pada mata kuliah ini adalah papan tulis, spidol, laptop, handphone, dan televisi. Untuk software, diutamakannya menggunakan Google Chrome untuk mengakses situs-situs seperti YouTube, Google, ChatGPT, Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Kriteria penilaian pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tugas mandiri 30%. Yang kedua, tugas terstruktur 30%. Yang ketiga, UTS 20%. Yang keempat, UAS 20%. Adapun tugas terstruktur ini adalah kehadiran mahasiswa pada mata kuliah. Maksimalnya bisa sampai 40%. Kenapa bisa hingga 40%? Sebab kami lebih mementingkan proses daripada hasil. Contohnya begini, jika mahasiswa sudah rajin hadir dan aktif selama perkuliahan, namun akibat dari besarnya poin pada penilaian UTS dan UAS, dan ketika mahasiswa tersebut telah melaksanakan UTS atau UAS nilainya rendah, ini akan menjatuhkan hasil usaha yang dia lakukan selama satu semester ini, setelah dari total 16 pertemuan dengan termasuk UTS dan UAS. Hal ini akan merugikan bagi mahasiswa yang sudah berproses untuk serius dan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga nilai UTS dan UAS pada mata kuliah yang saya ampu poinnya akan lebih kecil daripada tugas mandiri dan tugas terstruktur itu berupa kehadiran. Dan untuk kehadiran ini bisa hingga 40% maksimal. Ini adalah sebab betapa kami menghargainya proses dibandingkan hasil. Untuk UAS sejauh ini
bisa hingga 10% tergantung kesepakatan dengan kelas, dengan mahasiswa. Dan pada pelaksanaan UAS untuk mata kuliah yang saya ampu, kami akan lebih menganjurkan mahasiswa untuk berkolaborasi. Pada umumnya kita diajarkan untuk bekerja masing-masing, entah itu dengan hafalan atau paham pintar sendiri. Namun pada kenyataannya di dunia kerja, ketika kita sudah bekerja, walaupun kita sudah memiliki usaha, anggaplah jika seorang mahasiswa mengatakan, saya tidak bekerja pada orang lain Pak, saya memiliki usaha sendiri. Jadi saya bisa berdiri sendiri tanpa harus bekerja sama dengan orang lain. Tidak. Ketika kita memiliki usaha sendiri, kita akan berhubungan dengan yang namanya supplier atau distributor, dan yang terakhir, yang paling utama, customer. Tanpa adanya customer, bagaimana usaha yang kita jalankan itu akan bertahan? Tidak mungkin kita semuanya serba mandiri. Suppliernya kita, distributornya kita, penjualnya kita, customernya kita. Sehingga kami lebih mengutamakan sistem kolaborasi. Sebab kita sudah melihat betapa pentingnya kolaborasi di dunia kerja. Kita akan bekerja dengan atasan, rekan, dan lainnya. Kemudian metode ujian UTS dan UAS juga kami gunakan dengan sistem open internet. Mahasiswa dipersilahkan untuk mengakses segala macam informasi. Hal ini disebabkan saat ini materi sudah tersedia sangat banyak di internet. Kita dapat menemukan materi yang sudah disajikan dengan sangat baik. Contohnya, misalnya kita ingin tahu tentang apa itu robot, bagaimana cara kerjanya. Di internet sudah dapat banyak kita temukan contoh video terkait robot, apapun materinya. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah yang saya ampu adalah Student Centered Learning. Di dalamnya dapat beberapa metode. Contohnya ada Small Group Discussion, Simulation and Demonstration, kemudian Discovery Learning, dan Self-Directed Learning. Untuk metode diskusi, mahasiswa akan diarahkan untuk saling berinteraksi dengan sesama mahasiswa. Dan metode demonstrasi digunakan untuk menunjukkan suatu keterampilan di depan kelas. Dalam metode ini biasanya ada alat peraga yang ditunjukkan di dalam proses pembelajaran. Mahasiswa dapat melihat dengan jelas alat dan teknik kerja saat alat diperagakan di depan kelas. Untuk metode Discovery Learning, ini metode belajar yang difokuskan pada pemanfaatan informasi yang tersedia, baik yang diberikan dosen maupun yang dicari sendiri oleh mahasiswa, dengan tujuan untuk membangun pengetahuan dengan cara belajar mandiri. Salah satu contoh strategi pembelajaran Discovery Learning adalah Information Search. Strategi ini mendidik mahasiswa untuk mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan dengan referensi dari internet. Mahasiswa dituntut untuk mahir dalam mencari informasi dari dunia maya. Hal ini juga menuntut dosen untuk dapat memberikan alamat-alamat referensi URL yang dapat diakses mahasiswa dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian yang terakhir, Self-Directed Learning. Ini merupakan proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu mahasiswa sendiri. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani dilakukan semuanya oleh individu yang bersangkutan. Sementara dosen hanya bertindak sebagai fasilitator yang memberi arahan, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan individu mahasiswa tersebut. Metode belajar ini bermanfaat untuk menyadarkan dan memberdayakan mahasiswa bahwa belajar adalah tanggung jawab mereka sendiri. Dengan kata lain, individu mahasiswa didorong untuk bertanggung jawab terhadap semua pikiran dan tindakan yang dilakukannya. Prinsip yang digunakan dalam SDL atau Self-Directed Learning adalah: yang pertama, pengalaman merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat. Yang kedua, kesiapan belajar merupakan tahap awal menjadi pembelajar mandiri. Yang ketiga, dan terakhir, orang dewasa lebih tertarik belajar dari permasalahan daripada dari isi mata kuliah. Baiklah, terkait video unsur pengajaran akan kita saksikan sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini tak hadir? Ada 3 Pak. Siapa aja? Desi Insani, Desri, Sri Utami sama Sri Wiji. Kemana mereka? Ada kabar? tadi katanya sih ada kegiatan sosialisasi untuk bantuan sosial Pak. Oke. Jauh lah. Berarti selebihnya ada hadirnya. Oke. Makasih infonya. Siapa? Sekarang kita pertemuan yang ketiga. Sebelum kita mulai, kita akan review dulu pertemuan yang lalu. Siapa yang masih ingat apa yang kita bahas pertemuan lalu? Kecerdasan buatan, oke. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu kecerdasan buatan? Pakai bahasanya sendiri. Ya, kecerdasan buatan adalah salah satu produk manusia di mana dia ingin menciptakan sebuah program yang dapat meniru kemampuan berpikir manusia, di mana hasilnya itu diharapkan bisa berpikir, mengambil keputusan, melakukan suatu
tindakan atau proses. Proses. Oke. Menurut pemahaman saya segitu. Pemahaman. Itu yang dari Agus. Apakah yang lainnya setuju semuanya kayak gitu? Ayo, Ukakman, sampaikan. Siapa? Dina? Era? Ayo, Nata. Oke, Nah. menyinggung definisi dari apa nih kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Bagus. Sepakat Pak. Intinya kecerdasan buatan itu lebih ke suatu program komputasi yang meniru seolah-olah otak manusia, juga itu tadi bisa mengambil keputusan dan mempermudah pekerjaan manusia. Mengambil keputusan, mempermudah pekerjaan manusia. Intinya meniru otak manusia. Meniru, oke. Dari yang disampaikan atas sama Agus, kecerdasan buatan secara sederhana adalah bahasa sendiri aja, nggak usah pakai bahasa teks. Yang dipahami, yang masih diingat, yang lengket. Kan udah dipelajari. Apa yang ingat? Jangan terpaku sama bahasa teks atau ya yang biasa kita baca di mana. Apa yang kita tangkap? Misalnya kalau saya bertanya tentang apa itu sepeda motor? Yang beroda dua. Roda dua boleh, ada yang beroda dua. Misalnya, apakah semuanya setuju sepeda motor itu adalah rodanya dua? Enggak. Kenapa? Coba. Kenapa? Ada yang 3 kan enggak? Ada yang 3. Yang khususnya itu khusus untuk apa? Ada misalkan kekurangan, Disabilitas. Oke. Jadi dimodif jadi 3 rodanya. Nah, jadi kan ada perbedaan tuh. Jadi nggak mungkin ketika seseorang menyampaikan tentang suatu definisi tentang suatu hal, semua orang langsung oh iya. Pasti ada perbedaan pendapat. Nah, jadi kecerdasan buatan tadi, apakah kita setuju itu adalah meniru kemampuan berpikir manusia dalam berbagai bidang. Sebutkan satu contoh yang terpikir aja. Mencari informasi. Siapa yang melakukan? Syawir. Kalau sekarang kan AI, Pak. AI. Ya, AI itu kecerdasan buatan. Seperti apa contohnya? Contohnya kan kayak search engine, Pak. Siapa? Search engine. Search engine. Oke, apa yang ditiru oleh mesin pencari? Kemampuan manusia yang ditiru oleh mesin pencari. Iya. Itu tadi Pak, kemampuan Agus. untuk menyortir informasi. Kalau sebelumnya kita mencari manual, kita membutuhkan sebuah informasi, kita buka dari beberapa sumber, kita cek satu-satu, kita baca satu-satu. Tapi kalau dengan sudah adanya AI, kita masukkan perintah untuk mencari sebuah informasi, nanti AI tersebutlah yang akan mencarinya di internet, menyortirnya yang menurut standar AI itu valid. Maksudnya yang aktual informasinya itu. Aktual. Jadi kita tinggal menikmati hasilnya saja. Ya, intinya membantu pekerjaan manusia sebenarnya. Membantu membuat keputusan. Keputusan. Mesin pencari. Enggak, dia hanya memberi rekomendasi. Rekomendasi. Kita ambil contoh. Sebutkan mesin pencari yang kamu ketahui. Google. Apa lagi? Yahoo. Yandex. Apa lagi? Nah, apa kesamaan mereka? Apa kesamaan dari mesin pencari ini? Sama-sama memberikan data. Apa? Informasi. Ketika kita menanya tentang sesuatu, dia memberikan informasi. Itu biasanya kan itu kita nanya sama orang. Misalnya contoh, saya pertama kali datang ke UP. Saya datang, kira-kira apa yang akan saya lakukan pertama kali ketika masuk? Bertanya ke Orang yang tahu satpam. satpam. Oke. Biasanya kan pos satpam letaknya di paling depan. Oke, kita akan bertanya ke satpam. Kemudian apa yang kita lakukan? Perkenalkan diri, sampaikan tujuan, kemudian tanya informasi. Oke, itu contohnya. Berarti kita akan menanyakan informasi tentang apa yang ingin kita carikan. Kemudian apa yang terjadi? Iya, kita Diberikan informasi. Apa informasi yang diberikan? Ya, informasi yang ditanyakan, Pak. Ditanyakan. Nah, itu dia tadi. Masa misalnya saya nanyakan, Pak, maaf Pak, gedung rektorat di mana ya Pak? Ini sate yang paling enak yang saya tanyakan. Itu kan mesin pencarinya bagus atau enggak tuh kalau kayak gitu? Kita nanya tentang gedung rektorat, dikasih tahu sate yang paling enak di mana. Oke. Nah, itu contoh mesin pencari. Apa lagi? Contoh aplikasi dari apa tadi? YouTube. Kecerdasan buatan. YouTube. Apa keunggulan YouTube, Marsa?
Ayo. Apa sih kecerdasannya si YouTube? Misalnya contoh algoritma. Oke. Apakah itu kecerdasan buatan atau enggak? Sebenarnya termasuk Pak. Oke. Artinya masuk atau enggak? Masuk. Karena apa kemampuan yang ditiru oleh algoritma tadi? Ya memberikan rekomendasi. Informasi berupa apa? Apa bahasanya? Ya video. Video dia pasti menyediakan video, tapi berita. Apakah ini kan kita buka YouTube? Apakah ketika akun saya buka YouTube, kan kita tampilan pertama nih. Misalnya Nata buka, saya buka, Toef buka, Agus buka, semuanya pada buka. Apakah sama semua tampilannya? Dia bisa mengingat tema-tema atau video-video yang kita tonton sebelumnya. Jadi dia memberikan preferensi video itu sesuai seperti yang sering-sering kita buka. Kalau misalnya kita sering buka musik, nanti rekomendasinya musik. Kalau misalnya kita mungkin video teknologi atau mungkin video tutorial, mungkin nanti yang muncul video tutorial. Apakah ini kecerdasan atau bukan? Termasuk Pak. Kecerdasan buatan, meniru kecerdasan manusia. Apa nama kecerdasannya ini? Kecerdasan buatan. Personalisasi. Apa itu personalisasi? Penyesuaian untuk satu orang. Untuk satu orang. Khusus satu pengguna. Satu pengguna. Misalnya pengguna yang ini dengan yang ini berbeda. Ayo bahasanya. Bukan. Iya itu betul. Nah, betul. Windy betul. Itu namanya sistem rekomendasi. Apa yang dia lihat untuk memutuskan harus menampilkan hal yang berbeda. Jadi Story pencarian. Apa lagi? Kita cari di channel 1, channel A. Ya, tuh. Karena nanti di bawahnya itu ada juga di rekomendasi video terkait gitu. Ya, video terkait. Udah beda channel tapi pembahasan Sama. Ini udah beberapa kita dapat. Ada enggak contoh lain lagi kecerdasan buatan? ChatGPT. Seperti apa kecerdasan ChatGPT itu? Dia mampu menjawab sesuai apa yang kita prompt, apa yang kita ketikkan, Pak. Ketikkan. Apa bedanya dia sama mesin pencari? Kalau mesin pencari itu hanya menampilkan rekomendasi beberapa website yang hampir sama dengan query yang dicari, Pak. Sedangkan generatif AI itu langsung memberikan summary, rangkuman semua informasi tadi, Pak. Oke, mesin pencari sama apa tadi ChatGPT namanya? Generatif AI. Generative AI. Apa bedanya? Siapa yang lebih advance, lebih canggih? Kapan pertama kali dengar generative AI? ChatGPT atau segala macam? Sudah 5 tahun? Belum ada. Iya. Yang terkenal secara umum sekitar 2022, 2 tahun yang lalu. 2 sampai 3 tahun lalu. Itu yang kita ketahui. Dari beberapa yang udah kita bahas tadi, coba siapa yang bisa ingat? Coba selfie. Yang diingat apa aja? Itu mesin pencarian, rekomendasi sama itu lagi tidak. Apa? Search engine. Mesin pencarian. Itu sama itu. Sama. Ayo. Apa lagi? Search engine, rekomendasi, apa lagi? Personalisasi. Oke, semua saling bantu. Ada generative AI. Dari semua yang kita bahas ini, yang kita bahas adalah AI, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan apa yang mereka bisa kerjakan seperti manusia. Oke. Selanjutnya kita di sini udah ada 4 buah robot. Nah, robot apa itu robot? Ya. Oke. Nah, siapa yang bisa tahu robot? Apa itu robot? Ya bahasa sendiri aja. Bahasa sendiri, nggak usah terlalu kaku. Yang kebayang ketika saya mengatakan robot. Transformer, oke, boleh. Apa? Iya, Nata, mainan. Oke. Apa lagi? Mesin yang bergerak. Oke. Apa lagi? Ya. Apapun. Robot. Ketika saya bilang robot, apa yang terbayang? Remote. Remote kenapa? Kenapa remote? Bentuk robot seperti apa aja yang pernah dilihat atau diketahui? Bentuk mobil ada. Mobil. Bentuk manusia.
meniru hewan atau manusia. Untuk hewan, manusia, tanaman. Seperti apa itu? Oh, yang otomatis. Ya. Oke, karena lampunya sudah nyala, kita akan cari contoh dari robot tadi. Boleh tolong dinyalakan? Contoh kita Optimus Gen 2 ini. Tesla ya, Tesla punya. Coba kita lihat. Oke, coba kita lihat. Siapa yang bisa kasih pendapat? Waalaikumsalam. Oke. Kasih pendapat tentang apa yang barusan kita lihat tadi. Ini contohnya bentuk Bumblebee. Siapa yang mau kasih komentar tentang apa yang udah kita lihat tadi? Terserah, apa aja yang menurut kamu ini menarik dari video tadi? Dari siapa? Bisa masak? Olahraga? Meniru manusia. Apa aja yang bisa dia tirukan contohnya tadi? Berjalan. Memasak. Oh, yang di akhir tadi ya. Di akhir dia joget. Jalannya lambat. Yang ini lihat yang di kanan itu. Kemampuan sentuhan berapa? Kemampuan untuk apa tuh? Coba meniru kulit manusia gitu. Indra. Jadi ada sensor di jari-jarinya. Nah, gitu. Tadi kan kita udah membahas tentang contoh robot yang seperti manusia, humanoid robot. Kemudian di sini kita ada contoh robot beroda, ada 4 buah. Tapi ini ada berapa macam? Ada 2 macam. Oke. Siapa yang bisa membantu menjelaskan tentang apa bedanya ini dengan ini atau ini dengan segala macam? Siapa yang bisa? Oke, silakan Agus. Ke depan atau? Boleh ke depan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat dari sistemnya, di sini ada 4 robot beroda, tetapi hanya 2 sistem. Yang pertama di sini adalah robot line tracking atau line follower. Kemudian di sini ada robot sepak bola, namanya robot sepak bola. Tetapi dasarnya ini adalah robot yang dikontrol atau diremote menggunakan perangkat kontrol. Jadi nanti seperti ini. Posisinya ketika sensor dia berada di benda hitam, dia akan menghentikan roda dinamo. Kalau dari pemahaman saya, implementasi untuk robot line tracking ini adalah biasanya digunakan di pabrik. Jadi dia akan memindahkan barang atau mungkin produk dari satu titik ke titik yang lain tanpa dioperasikan. Jadi secara otomatis. Kurang lebih seperti itu Pak pemahaman saya tentang 2 jenis robot yang ada. Oke, terima kasih kepada Agus. Beri tepuk tangan. Oke, tadi ada yang sangat saya sukai ketika Agus menyatakan tentang robot menggantikan pekerjaan manusia karena dia tidak perlu ada ngeluh, capek. Dia cuma perlu sumber tenaga berupa baterai segala macam dan dia tidak ada kata istilah akan mengeluh capek atau segala macam. Dan biasanya biayanya lebih murah. Kedepannya itu targetnya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang bersifat repetitif akan digantikan oleh robot, baik yang dari sistem ataupun yang secara fisik. Tadi kan kita udah mendengarkan penjelasan Agus terkait cara kerja dari robot pengikut garis. Sekarang kita akan coba untuk praktekkan gimana sih sebenarnya robot itu ketika berjalan di atas garis. Nah, silakan kepada mahasiswa untuk beberapa orang membuat dengan ini di jalurnya di lantai aja. Bebas seperti apa? Tuh. Iya. Nah, sambil menunggu kawan-kawannya ya, silakan masuk. Oh, ini tadi Desri, Sri Ami dan Sri Wiji ya. Udah selesai? Oke. Ya, silakan. Oke. Silakan dicobakan. Nah, itu kita lihat. Coba semuanya. Balap mana? Oke. Dia selalu mengikut garis. Kira-kira kalau saya letakkan ini di tengah jalan, apa yang terjadi? Mati, berhenti. Iya, pusing. Dia ngapain? Pusing.
Oke. Keluar dari jalur loh. Keluar dari jalur. Dia bingung nih, mana batas antara hitam putih tadi. Sampai dah ketemu lagi baru dia nanti dapat. Oke, wah, pas sekali dia tahu nih. Dia setia. Kita udah bisa ngelihat tadi. Dia akan jalan tetap mengikut mana yang gelap, mana yang terang. Seperti yang dijelaskan oleh Agus tadi. Nah, siapa yang bisa tahu? Apakah wajib hitam atau warna apa aja yang boleh, apa yang tidak boleh? Jadi pemantulan cahaya. Nah, ya. Jadi Ya berarti kalau ini contoh aja warna hitam, berarti disarankan warna yang Kontras. Iya, Kontras. Jadi nggak terlalu memantulkan cahaya. ya. Jadi boleh bukan Warna hitam. selain Biru hitam. pun bisa sebenarnya. Lantainya warna hitam, celana putih Bisa. Bisa. Yang dia perlukan adalah Garis. perbedaan antara Warna. Ya tadi gelap dan terang. yang satu warna terang, yang satu warna gelap. Ada lagi tidak pertanyaan terkait ini? Udah jelas semuanya? Itu tadi robot yang pengikut garis. Sekarang ini robot yang dikendalikan dengan handphone Android. Oke, ya, saya tadi ada bola pingpong. Sekarang coba 2 orang untuk bermain. Nah, karena jalur ini kita udah ada yang seperti bulatan ini, apa kira-kira games yang bisa dipakai? Coba usulkan. Antar jalur ini, bola, dan 2 peserta. Kasih Usulkan. Tenis meja. Apa? Tenis meja. Usulkan. Gini aja Pak. Jadi saling oper bola, terus yang mengeluarkan bola dari lingkaran kalah. Mempertahankan bola tapi tidak boleh keluar dari garis. Oke. Coba 2 orang yang memainkan kontrol. Siapa yang mau jadi robot merah, siapa yang menjadi robot biru? Ayo pakai HP. Bebas Android bisa. Oke, 1, 2, 3. Ayo. Bob. Jangan aku seluruh saya. Ayo ganti. Airnya terbakar tadi. Ini bakal berdiri pagi ini. Oke. Kenapa bisa kalah? 1, 2, 3. Selesai. Kalah semua. Oke. Nah, siapa yang mau kasih pendapat tentang terkait robot ini dengan yang robot ini, apa bisa membedakan? Sebutkan perbedaannya aja. Kontrolnya. Kalau yang ini itu dikontrol oleh wifi. boleh Dia perlu dioperasikan secara manual. secara manual melalui aplikasi. Kalau tadi kita pakai dari handphone. Kalau ini apakah perlu dioperasikan oleh dikendalikan? Tidak. Nah, dia mengikuti kepada garis. Yang mengendalikan dia adalah garis. Dia sensornya mengikut kepada garis berpatokan. Dari 2 itu sekilas untuk pembahasan terkait robot sampai di sini dulu. Pertemuan selanjutnya kita insya Allah akan membahas bagaimana cara suatu robot dari titik A ke titik B pada suatu labirin garis untuk mencari jalur terpendek. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan apa saja keseluruhan yang kita bahas hari ini? Kecerdasan buatan, kita review pertemuan sebelumnya. Kemudian, secara keseluruhan kita membahas terkait AI dan implementasinya. Kemudian kita masuk kepada salah satu contohnya tadi robot. Kita ada membahas pembahasan terkait robot jenisnya, dan kita ambil di sini contoh tentang robot pengikut garis dan robot yang dikendalikan dengan remote orang. Kita udah bahas 2 ini memiliki sistem kendali yang berbeda. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup? Nah, jika sudah dirasa cukup, semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah, berkah, bermanfaat dan selalu lebih baik. Saya minta maaf atas segala salah dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.